Oke, jadi setelah kita berhasil membuat database Accurate Online, sekaligus kita membuat database Accurate POS di tablet Samsung, maka sekarang saatnya kita akan membuat juga database Rene 2 Point of Sale untuk retail ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pembuatan database Rene 2, dan apabila sudah selesai baru kita lakukan transaksi di dalam Accurate POS maupun Rene Point of Sale. Baik, jadi sekarang saya akan membuat satu folder ya. Folder namanya database Rene. Nah, begitu ya. Jadi kalau untuk Accurate POS dia digunakan di Android, tetapi kalau database Rene harus digunakan di Windows ya, di laptop ini. Nah, oke, jadi saya buat satu folder namanya database Rene. Nah, setelah itu saya harus install Rene ya. Nah, proses instalasi Rene sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, silakan dilihat. Sekarang saya tinggal buka saja Rene Setup ya. Di Rene Setup saya buka, lalu saya klik lanjut. Jadi klik buat, saya masukkan di database Rene yang tadi ya. Oke, kemudian saya buat sini Rene POS, saya klik open dan klik buat di sini. Nah, klik buat. Oke. Jadi klik buat, kita tunggu sampai proses pembuatan database Rene-nya berhasil. Nah, kalau sudah berhasil kita tes koneksi berhasil, klik lanjut ya, nomor POS silahkan dibuat 01, laci uang, misalnya Anda menggunakan cash drawer, merek apa silahkan. Kemudian lanjut lagi untuk printer, silakan Anda gunakan printer apa Anda pilih di sini ya untuk di print sebagai printer stroke. Nah, printer tambahan ini tidak dipakai kalau untuk retail, supermarket, minimarket. Biasanya dipakai kalau untuk restoran. Nah, layar tambahan, desain stroke ya, klik selesai saja. Nah, jadi di sini di database Rene sudah ada satu database. Tapi ingat, ini belum bisa kita gunakan. Kita harus melalui proses setting dulu ya. Nah, untuk proses setting masuk di namanya Rene Administration. Jadi dari Rene Setup untuk membuat database, kita harus masuk di Rene Administration. Nah, masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk pin defaultnya dulu. Nah, setelah itu kita harus lengkapi berbagai profile yang diminta di sini ya. Selamat datang, kita klik lanjut. Kemudian misalnya saya buat di sini aja Rene Accurate POS. Alamat ya saya kosongkan saja tidak apa-apa dan saya pilih namanya retail market ya. Untuk logonya bisa saya pilih ya. Coba saya pilih di sini. Tutorial Accurate POS, kemudian oke, ini saya lihat belum ada ya. Untuk logo dia tidak bisa baca PNG. Berarti PNG ini harus saya simpan menjadi JPEG dulu ya. Oke, saya save as menjadi JPEG. Di desktop tutorial Accurate POS. Nah, logo Accurate POS saya simpan. Oke, setelah saya simpan, saya coba buka Rene lagi. Nah, baru bisa terbaca ya. Oke. Pajak, kita buat pajak utama dan sudah termasuk dalam harga barang ya. Pembayaran, kartu kredit, kartu debit, voucher dan lain-lain. Pembulatan naik tentunya ya, ratusan. Tipe pesanan, delivery oke, biaya tambahan tidak ada. Kemudian pemasok boleh ya. Kemudian layar tambahan kita gunakan, klik selesai. Nah, setelah klik selesai, kita ulangi lagi dari perusahaan preferensi karena masih ada yang harus dilakukan ya. Perusahaan tadi sudah, kemudian pajak, oke, kemudian pembayaran sudah oke, pembulatan sudah oke, pembungkus ya. Nanti baru saya bahas untuk tentang pembungkusnya. Timbangan, ya ini PLU ya. PLU itu misalnya buah, untuk buah. Jadi Anda timbang buah di mesin PLU. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Di video yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana untuk PLU. Jadi bisa untuk digunakan PLU. Ya, pembungkus juga bisa digunakan. Nah, layar tambahan, point reward untuk pelanggan, tingkatan harga, kemudian penomoran struk, ya.
kemudian kolom tambahan, shift kasir, nah, klik selesai. Nah, setelah itu kita bisa masuk di yang lain-lain ya. Nah, di sini saya sudah siapkan juga di database Rene ini, template dan report Rene ya. Nah, stroke. Jadi stroke ini kalau Anda menggunakan stroke Rene yang secara default, dia akan putus di item ke-60. Nah, jadi misalnya Anda ada total belanja misalnya 60 jenis barang lebih, maka 60 item ke-60 akan putus, tidak akan terprint. Jadi untuk itu Anda masuk di cetak stroke ya, cetak stroke. Nah, ini jangan digunakan. Anda ambil dari file di template dan report Rene, ambil stroke-nya. Nah, stroke seperti ini cocok untuk Epson TM220 ya. Nah, klik simpan. Nah, setelah itu Anda bisa masuk di desain ya, layar kasir. Anda bisa gunakan ya, mau layar kasir minimarket 1, 2 maupun 3, ini tidak masalah untuk digunakan ya. Desain kolom. Nah, jadi Anda perhatikan kalau sekarang saya buka Rene kasir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bentuknya ya, logonya sudah ada. Nah, bentuknya akan seperti ini ya. Ada kuantitas, nama, barang, harga, diskon, total. Menurut saya ini tidak informatif ya, kurang atau sama sekali tidak informatif. Jadi harus diubah ya. Nah, saya ubah ke minimarket 2 saja. Nah, saya buat desain kolom centang ini. Kemudian saya buat sini nomor urut ya. Ini nomor urut, ini kode barang, nama barang, kuantitas, harga, ini persen diskon. Jadi diskon persen, ini diskon rupiah, ini PPN, total, dan unit. Nah, sekarang kita urut. Jadi nomor tuh nomor 1 ya, nomor 2 kode barang, nomor 3 nama barang, nomor 4 kuantitas, nomor 5 unit, nomor 6 harga, nomor 7 diskon persen, nomor 8 diskon nominal, nomor 9 pajak, nomor 10 total, dan karyawan nomor 11. Nah, unit ini tidak memerlukan terlalu banyak ruang, jadi kita buat saja 8. Nomor ini 8. Kode barang ini mungkin sekitar 15. Nama barang ini yang perlu panjang ya, kita buat 50. Kuantitas tidak usah terlalu panjang, misalnya kita buat 8 saja. Oke, saya klik OK dan saya klik simpan ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam Rene kasir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik OK. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Kode barangnya kurang panjang. Nah, diskon persen ini sebenarnya bisa lebih kecil ya. PPN lebih kecil. Jadi, oke, sekarang kita masuk di sini di desain, kemudian layar kasir, desain kolom. Nah, PPN ini tidak usah terlalu besar. Misalnya 6 ya, diskon persen 6. Nah, kode barang kita buat 20 dan nama barang kita perpanjang misalnya 55. Nah, seperti ini ya. Saya klik simpan dan sekarang saya coba logout lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah lebih baik ya. Oke, ini diskon persen bisa kita perpanjang nanti, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya supaya dia lebih lebar, ini kita hilangkan saja yang menu di sebelah kanan ini. Menu sebelah kiri ya. Oke, jadi menu sebelah kiri di layar kasir, kita tidak usah tampilkan yang hijau-hijau ini. Ini namanya menu tambahan ya, tidak butuh. Kalau di supermarket ya, minimarket. Oke, ini saja saya pikir sudah cukup. Nah, kita klik simpan. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Rene kasir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini bentuknya ya. Diskon persen nanti kita perpanjang sedikit lagi biar supaya kelihatan bagus ya. Oke, kita tutup saja. Nah, kita akan lanjutkan dengan setting selanjutnya.
Nah, di sini di layar kasir tadi diskon persen, kita tambahkan misalnya 10 ya. Nah, kita klik OK saja. Kita klik simpan. Kemudian kita sediakan user-usernya. Jadi di grup pengguna ini kan sudah ada administrator ya. Nah, administrator kemudian kita buat satu grup. Administrator misalnya supervisor toko. Nah, supervisor toko tentunya dia bisa semuanya ya. Nah, kemudian kita buat lagi namanya kasir, grup kasir. Levelnya operator ya. Nah, operator ini dia tidak boleh ubah nama barang ya, tidak boleh ubah harga jual, ubah diskon barang, diskon total, ubah biaya tambahan. Hapus barang di kasir boleh, dikasih saja. Membuat pembayaran struk oke, laporan arsip oke, mencetak ulang struk, membuat struk retur jangan ya. Kemudian laporan silahkan dia bisa buat. Karyawan voucher belanja, komisi dia tidak boleh buat, login dia boleh ke administrator atau ke administration. Kemudian untuk buat barang ini tidak boleh, kemudian kategori barang juga tidak boleh, kemudian pelanggan boleh ya buat, ubah, hapus. Ubah jangan diubah, tapi dia boleh dibuat ya. Hapus jangan ya. Oke, atau saya kasih saja biar supaya sebentar kalau dia mau lihat bisa, tetapi dia tidak bisa hapus ya. Pemasok ini bukan hak kasir ya. Promo juga bukan hak kasir. Nah, kemudian penyesuaian harga ya. Penyesuaian harga juga bukan, penyesuaian stok juga bukan, penerimaan barang juga bukan, produksi juga tidak ya. Nah, oke, jadi kasir hanya aksesnya ke sini saja. Oke, sekarang saya simpan data profile ini. Nah, setelah itu baru kita buat penggunanya. Jadi penggunanya saya buat misalnya Inem ya. Inem ini dia sebagai kasir. Nah, 1 2 3 4 5 atau saya buat Inem ya, saya buat saja di sini. Inem pinnya 147 369 ya untuk Inem. Nah, oke. Jadi pinnya Inem 147 369 147 369. Nah, sedangkan untuk supervisornya yaitu Kisrun ya, saya buat di sini satu pengguna lagi yaitu Kisrun ya, dia sebagai supervisor toko. Nah, ini pinnya saya tentukan 123789 123789 23789 ya, saya harus catat ya. Kisrun 123789. Nanti mereka bisa mengubahnya sendiri. Oke, saya klik simpan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita harus lengkapi lagi dengan EDC. Nah, EDC kita harus lengkapi sesuai dengan yang ada di dalam Accurate Online ya. Nah, jadi di Accurate Online ini kalau kita buka di akun perkiraan, oke, tidak ya. Buku besar akun perkiraan. Nah, di akun perkiraan ini kita lihat, untuk Jakarta ya. Nah, Jakarta, jadi database ini saya buat untuk Jakarta dulu. Database Rene ini. Nah, Jakarta berarti saldo EDC BCA Jakarta. Berarti di sini saya buat EDC BCA Jakarta ya. Kemudian simpan dan baru saya buat lagi EDC Mandiri ya. EDC Mandiri. Simpan dan baru EDC BRI dan BNI. EDC BRI. Simpan dan baru EDC BRI. Simpan dan baru. Oh, sudah ada ya. BRI, BNI yang belum ada. Oke, EDC BNI. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini juga ada saldo GoPay, OVO dan Dana. Jadi Anda buat juga ya EDC-nya. Jadi OVO, GoPay, Dana. Nah, seperti itu ya.
silakan Anda buat. Kemudian Anda juga bisa buat untuk transfer. Jadi misalnya transfer langsung ke BCA Jakarta. Nah, Anda buat di sini. EDC-nya adalah transfer BCA Jakarta, ya. Nah, oke ya, buat seperti itu. Nah, untuk kartu sendiri ya. Oke, untuk kartu ini kita bisa buat kartu debit atau kartu kredit. Nah, ini gratis. Nah, saya buat biasanya kartu kredit kita charge 2,5% misalnya ya. Pokoknya kartu kredit apa saja charge 2,5%. Jadi di sini kita kasih nama kredit umum, kredit 2,5%. Nah, oke. Kemudian debit misalnya debit BCA. Oke, EDC BCA biasanya misalnya gratis ya, tidak masalah, gratis. Kartu kredit yang kena 2,5%. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kemudian kita buat misalnya kartu debit 2%. Jadi kalau misalnya mereka store atau bayar pakai kartu debit lainnya, kita kenakan charge-nya 2%. Nah, seperti itu ya. Kalau debit BCA gratis. Selain itu, kartu kredit apapun kena 2,5% dan kartu debit apapun kena 2%. Nah, kita bisa buat seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi yang lain-lainnya. Apakah ada perlu disetting? Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sinkronisasi antara Accurate Online ini ya dengan Rene Point of Sale. Jadi caranya adalah kita logout saja dulu. Ya. Nah, setelah kita logout, maka saya keluar dulu dari Accurate ini ya, Accurate Online, saya keluar dulu. Oke. Nah, setelah itu saya akan melakukan sinkronisasi ya, sinkronisasi. Jadi caranya saya buka Rene Kasir. Nah, Rene Kasir ini saya buka. Lalu saya klik di sini di Accurate Online. Ya, tombol Accurate Online ini saya klik. Pastikan internet sudah berjalan, saya reset saja pengaturannya. Nah, biasanya kalau Anda baru pertama, maka akan keluarnya seperti ini ya. Nah, alamat email. Alamat email akun Accurate Online tentunya ya. Saya masukkan PIN. Oke, klik login. Nah, kemudian klik beri akses ya. Klik beri akses. Setelah itu, Anda harus memilih database di sini. Hati-hati ya, database-nya jangan salah pilih. Nah, saya klik di Accurate Post. Nah, di Accurate Post, nah di sini kita akan tentukan ya. Nah, cabangnya Jakarta tentu. Gudangnya jangan otomatis, tapi harus Jakarta. Bank pembayaran tunai kita pilih sebagai kas kasir Jakarta. Akun uang muka voucher, ketik di sini voucher, ya, potongan voucher belanja. Kemudian akun pembulatan, pembulatan kasir, ya, yang 7101010 ini dia. Pajak utama pilih PPN. Nah ini, jadi harga umum ini adalah harga reguler, ya, oke. Nah setelah itu mesin EDC Anda bisa pilih ya, berarti EDC BCA. Jakarta, EDC Mandiri ya, EDC Mandiri, EDC BRI ke EDC BRI, kemudian BNI ke EDC BNI, OVO ke OVO ya seperti itu, GoPay ke GoPay, dan Dana ke Dana. Nah, lalu transfer BCA ini pilih langsung ke Bank BCA-nya ya, Bank BCA Jakarta. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian tahap selanjutnya adalah klik simpan pengaturan ya. Nah, jadi pada saat simpan pengaturan maka akan terisi ya, terisi seluruh barang-barang ya, profil barang di Rene Administration ya. Jadi Rene Administration itu dia masih kosong. Nah, jadi kalau saya klik di sini Rene Administration, nah ini kalau kita lihat barang masih kosong ya, belum ada sama sekali. Nah pelanggan juga belum ada sama sekali. Oke, saya
keluar saja. Ya, saya keluar saja. Nah, sekarang saya akan melakukan sinkronisasi di sini ya. Oke, kita lihat sudah pas semua. Lalu kita klik simpan pengaturan ya. Oke, data belum lengkap. Nah, jadi begini. Data ini memang harus lengkap ya. Jadi grosir ini kita pilih misalnya menggunakan tingkat 2 dan reseller menggunakan tingkat 3 ya. Seperti itu. Oke, tidak apa-apa. Kita langsung klik simpan pengaturan. Oke, setelah simpan pengaturan kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nanti dia akan melakukan ekspor impor satu maupun dua arah antara Ecoret Online ke Rene. Nah, Anda harus lihat aturan sinkronisasi satu arah dan dua arah antara Ecoret Online dengan Rene ya. Sudah saya jelaskan di video-video tutorial sebelumnya. Nah, ini adalah informasinya. Barangnya ada sekian, pelanggannya ada sekian. Jadi impor pelanggan ini dari Ecoret Online masuk ke Rene. Kalau ini dari Rene ke dalam Ecoret Online ya, impor barang. Oke, kita mulai saja. Nah, prosesnya sedang berjalan ya. Tunggu saja sampai selesai. Nah, biasanya ini akibat dari internet ya. Kita klik coba lagi. Oke. Lihat history. Jadi kita lihat ya, dia akan mengimpor semuanya ya. Nah, ini dia. Oke, kita klik kembali dan kita klik tutup. Nah, coba saya sekarang login ke administration dulu ya. 1 2 3 4 5 6 ya, pakai supervisor. Nah, kita lihat di sini sekarang barangnya sudah masuk dengan lengkap ya. Kategorinya juga sudah masuk secara lengkap. Nah, begitu juga dengan pelanggan-pelanggannya juga sudah masuk secara lengkap. Oke. Nah, untuk itu kita akan sekarang siap untuk melakukan transaksi di Rene Kasir ya. Nah, jadi kalau saya klik di Rene Kasir, maka sekarang barang-barangnya sudah tersedia dengan lengkap ya. Kemudian pelanggannya juga begitu ya. Sudah ada. Oke. Jadi sampai di sini maka kita sudah berhasil membuat database Ecoret Online dan juga kita sudah berhasil membuat database Ecoret Pos dan juga sudah berhasil membuat database Rene 2.0 Sale. Dan selanjutnya kita akan siap untuk melakukan simulasi transaksinya ya. Kita akan membandingkan bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing point of sale baik Ecoret Pos maupun Rene 2.0 Sale ya. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya.